Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Pro, podcastnya anak Promkes. Hai teman-teman, kenalin nama aku Zahra Zahira. Di sini aku mau ngobrol yang seru-seru pastinya, tapi nggak sendirian, tapi ditemenin sama teman aku. Boleh nih, perkenalkan diri dulu, silahkan. Oke, halo teman-teman. Kenalin nama aku Rifki Asapa, mahasiswa jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Tentunya sekarang lagi semester 7. Semester 7, berarti semester akhir lagi ya. Nah, apa sih kesibukan di semester akhir ini? Kalau sibuk tentunya lagi mencari-cari judul buat tugas akhir lah tentunya. Tapi di samping itu pula mencari kesibukan untuk mengisi waktu-waktu luang. Oke, yang penting produktif gitu ya. Tuh, supaya produktif lah. Oke, kali ini kita bakal ngebahas mengenai jurusan kita tentunya, yaitu promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu tuh apa sih? Promosi kesehatan itu kalau dari segi definisi ya adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tentunya melalui upaya preventif dan promotif. Oke, berarti promosi kesehatan itu lebih ke promotif dan juga Preventif. Oke, nah kenapa dari sekian banyaknya jurusan promosi kesehatan di Indonesia, Rifki lebih memilih jurusan promosi kesehatan yang ada di Poltekkes Bandung? Tentunya karena Promkes Poltekkes Bandung ini adalah yang paling unik, yang paling asik gitu. Oke, yang paling unik dan paling asik. Nanti kita bakal bahas ya uniknya apa, uniknya apa, asiknya apa. Nanti aja. Jangan di-spill dulu ya. Jangan di-spill dulu, jangan. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya aja dulu tentang prospek kerjanya, karena kan promosi kesehatan itu kayak baru didengar gitu, banyak yang belum tahu mungkin ya. Betul. Nah, jadi prospek kerjanya itu apakah banyak dan kayak gimana aja gitu? Oke, mengenai prospek kerja gitu, karena mungkin kita jurusan yang paling baru ya. Betul. Jurusan yang paling baru, tentunya prospek kerjanya ini begitu luas. Ya. Itu begitu luas, apalagi setelah nanti lulus di promosi kesehatan, itu bisa menjadi promotor dan pendidik kesehatan, baik itu di puskesmas, di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lainnya. Gitu. Apakah hanya jadi pendidik dan promotor kesehatan saja atau ada prospek kerja yang lain? Tentunya enggak dong. Kita bisa menjadi advokat kesehatan juga. Kita bisa menjadi fasilitator juga. Kita bisa menjadi, dan yang enggak kalah keren, kita bisa menjadi konten kreator. Konten kreator kayak selebgram gitu. Betul, ya. Tentunya dalam hal mengedukasi pada masyarakat mengenai kesehatan. Oke, jadi untuk membuat masyarakat itu lebih sehat lagi, lebih gitu. aware mengenai kesehatan lebih lah aware tentunya. Mengenai kesehatan gitu. Nah, kan jurusan promosi kesehatan di Poltekkes Bandung ini tuh jurusan yang paling muda ya, paling baru dan bungsu lah ibaratnya. Bungsu gitu. Nah, rasanya gimana sih jadi jurusan yang paling baru atau paling bungsu ini? Ya, tentunya jurusan promosi kesehatan Poltekkes Bandung ini baru ada semenjak tahun 2016. Itu artinya beberapa tahun kita melangkah lah ibaratnya. Tapi tidak menuntut kemungkinan kuliah di jurusan promosi kesehatan itu asik dan menarik gitu. Dari segi pembelajarannya, dari segi mata kuliahnya, dari segi yang dipelajarinya gitu. Intinya meskipun jurusan baru, tapi jurusan yang paling beda lah daripada jurusan yang lain. Uniknya itu sih. Paling wow gitu. Paling wow lah. Ya. Nah, gimana sih cara masuk ke jurusan promosi kesehatan? Oke, cara masuk jurusan promosi kesehatan tentunya harus masuk dulu ke Poltekkes Kemenkes Bandung. Ya. Nanti di situ ada tiga jalur masuk. Yang pertama jalur PMDP, ini jalur rapot seperti biasa. Kemudian ada jalur Simama. Simama ini jalur seleksi bersama seluruh Poltekkes Kemenkes seperti SBMPTN lah. Oke. Terus juga ada jalur mandiri. Nah, dari situ teman-teman bisa memilih jurusan promosi kesehatan. Nah, kalau nggak salah boleh dipilihnya tuh ada 2 jurusan ya? Ya. Nah, dan jangan lupa yang paling pertama promosi kesehatan. Oke, berarti tadi ada 3 jalur ya, PMDP, Simama, dan juga Mandiri ada 3. Nah, kalau misalkan jurusan kesehatan kan biasanya harus dari jurusan IPA ya di SMA-nya. IPA, ya. Nah, kalau misalkan di promosi kesehatan apakah harus IPA doang atau jalur lain bisa? Tentunya enggak dong, enggak hanya dari jurusan IPA aja gitu. Kalau misalkan jurusan kesehatan yang lain seperti perawatan, kebidanan, itu kan mengharuskan untuk
dari IPA gitu ya, kebanyakan dari IPA atau enggak dari SMK kesehatan lah gitu. Tapi di kita di promosi kesehatan boleh nih teman-teman yang jurusan IPS atau enggak jurusan yang lain atau dari SMK pun boleh mendaftar ke promosi kesehatan. Berarti nggak hanya jurusan IPA aja, tapi anak IPS juga bisa. Bisa gitu. SMK juga bisa SMK ya? SMK juga bisa. SMK kesehatan juga apalagi gitu. Ya itu jelas banget jelas ya. Lah. Nah kan tadi jurusan IPS boleh, anak SMK boleh. Berarti yang dipelajarinya tuh apa kalau misalkan bukan hanya kesehatannya doang gitu? Yang dipelajarinya nano-nano. Ya, berarti beragam dan gitu berwarna gitu. Kayak gimana tuh contohnya? Contohnya di semester awal tentunya kita belajar mengenai kesehatan juga. Tapi cuma dasar-dasarnya aja, seperti dasar ilmu penyakit, terus juga anatomi fisiologi, terus juga epidemiologi gitu. Setelah itu semester selanjutnya kita belajar ke pengantar kesehatan masyarakat, terus juga pengantar promosi kesehatan. Setelah itu baru masuk nih ke mata kuliah yang menjurus ke promosi kesehatannya. Seperti perancangan media, advokasi kesehatan, psikologi kesehatan, public speaking juga kita belajar. Public speaking juga belajar ya, karena nanti bakal bisa jadi konten kreator. Betul. Gitu ya. Tapi selain itu juga kita belajar mata kuliahnya itu kepemimpinan dan juga dinamika kelompok. Keren gak tuh? Iya. Kenapa jurusan kesehatan tapi belajar kepemimpinan? Sama dari dinamika kelompok. Padahal kan itu adalah salah satu jurusan yang ibaratnya untuk mengembangkan soft skill lah ya. Jurusan mana lagi sih kalau selain di Promkes yang ada mata kuliah kepemimpinan sama dinamika kelompoknya tuh? Seru banget ya. Banyak gitu yang dipelajarinya. Banyak banget. Nah kalau misalnya dilihat-lihat nih di sini gitu ya, di ruangan ini tuh kayak ada lukisan. Betul, ini juga salah satu karya dari mahasiswa sebagai bentuk mengedukasi kesehatan dalam bentuk lukisan. Berarti mengedukasi kesehatannya itu dengan beragam lah. Beragam betul, ya. Tidak hanya media poster, flyer atau video, lukisan juga. Mungkin di lukisan ini juga ada arti di dalamnya. Ada arti, ada maknanya di dalamnya gitu. Berarti seru-seru gitu ya belajarnya tuh kayak ngelukis, bikin media. Ibaratnya udah kayak jurusan DKP lah gitu. Tapi lebih spesifik ke kesehatan gitu kan. Terus udah itu ngomong-ngomong juga ya, public speaking juga. Bikin video mungkin. Ya belajar advokasi juga, belajar kebijakan juga kita belajar gitu. Terus juga biasanya ada apa namanya? Role play. Ya perkuliahannya ini kita role play, bikin media, perancangan sama analisis kebutuhan media, seru-seru lah intinya gitu. Membuat membuat mahasiswanya itu jadi mengeksplor segala hal gitu. Betul, dan tentunya kita belajar mengenai pemberdayaan masyarakatnya juga. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa, sebagai agent of change itu juga harus bisa menjadi kepanjangan tangan dari masyarakat gitu. Nah ngomongin tentang jurusan ini, kan kalau jurusan lain tuh kayak ada laboratoriumnya gitu, kayak ambil darah biasanya. Tuh. Gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah kalau misalkan Promkes ada nggak sih laboratorium kayak gitu? Ada dong. Ada dong. Apa aja tuh? Kita yang pasti kita berbeda dengan jurusan yang lain, lab-labnya itu. Apa aja? Contohnya seperti ini nih, ada lab audiovisual, terus juga ada lab produksi media, ada lab workshop film, ada lab simulasi, intinya beragam lah dan tentunya berbeda dan yang paling unik, dan itu sih yang membuat asik gitu. Kirain tuh dikit gitu laboratoriumnya, ternyata banyak juga. Nah kalau misalkan tadi kan laboratorium, biasanya udah itu anak-anak kesehatan mah bikinnya tuh laprak gitu ya. Ya. Terus kan nulis panjang-panjang pakai di folio ya. Nah kalau misalkan Promkes ada nggak sih laprak-laprak kayak gitu? Enggak dong. Nggak ada laprak? Nggak ada dong. Berarti itu juga salah satu yang uniknya. Betul. Ya. Kesehatan tapi nggak ada laporan praktik gitu ya. Betul. Paling juga kita bentuk laporannya ini juga salah satu bentuk laporannya berbentuk media, berbentuk prototipe media, berbentuk perancangan media, gitulah gitu. Pokoknya asik dan unik lah kuliah di Promkes. Asik dan unik gitu kata Rifki. Nah Rifki itu kan sekarang udah semester 7, udah tingkat akhir gitu ya. Sebagai mahasiswa promosi kesehatan.
Nah, apa sih kesan Rifki sebagai mahasiswa jurusan promosi kesehatan? Oke, kalau bicara kesan tentunya menarik sekali gitu ya. Kuliah di jurusan promosi kesehatan Poltekkes UNS Bandung ini. Kenapa? Selain jurusannya ini adalah yang paling unik, yang paling berbeda dari jurusan yang lain juga. Menurut saya kuliah di promosi kesehatan ini adalah suatu privilege buat diri sendiri. Oke, kenapa tuh? Itu tuh contohnya nih, ketika saya dulu semester 2-3 kan aktif di organisasi juga, kebetulan di bidang Kominfo mengenai desain grafis lah. Nah, di perkuliahan saya belajar juga tuh mengenai perancangan media. Belajar desain juga, bikin poster juga, artinya terimplementasikan lah gitu. Setelah itu di semester-semester selanjutnya belajar kepemimpinan juga kan, kepemimpinan juga, terus belajar pemberdayaan masyarakatnya juga. Artinya sejalan lah kita sebagai mahasiswa gitu. Berarti banyak banget yang dipelajari di jurusan ini tapi terimplementasikan di luar gitu ya. Betul. Tidak hanya di jurusan tapi mungkin di luar jurusan, di kampus ataupun di kegiatan luar lainnya ya. Di masyarakatnya juga. Di masyarakat tentunya. Karena kan strategi dari promosi kesehatan itu sendiri yang pertama ada advokasi, terus kemitraan, pemberdayaan juga, terus ada komunikasi, informasi dan edukasi. Oke, berarti sesuai gitu ya. Sesuai. Nah, dari tadi kan kita nyinggung kalau Promkes itu unik asik. Nah, apa sih uniknya Promkes itu? Uniknya banyak sih. Dari mulai tadi mata kuliahnya, terus juga proses belajarnya. Kita banyak sekali role play. Betul. Role play, terus juga dosen-dosennya pada humble juga. Kekeluargaannya yang menurut saya itu adalah suatu yang luar biasa lah, keluargaan di Promkes ini. Jarang ditemukan mungkin jarang ditemukan. Kita bisa benar-benar dekat sama si Pita, sama Satpam, sama CS, sama dosennya juga, sama mahasiswa yang lain tentunya gitu. Gak hanya dekat sama mahasiswa doang, tapi dekatnya sama seluruh keluarga promosi kesehatan. Betul. Oke. Nah, apa sih pesan nih ya untuk teman-teman nih yang lagi nonton mungkin mau masuk ke jurusan promosi kesehatan? Nah, apa pesan dari Rifki untuk mereka semua? Oke, pesan dari saya buat teman-teman yang mau masuk ke promosi kesehatan, yang paling penting ini jangan ragu untuk memilih promosi kesehatan Poltekkes UNS Bandung. Itu karena yang pertama menurut saya Promkes Poltekkes UNS Bandung ini adalah karena menurut saya promosi kesehatan Poltekkes UNS Bandung ini adalah belajar gimana caranya kita bisa mengaktualisasikan diri, baik itu soft skill, hard skill, dan yang paling penting tentunya untuk mengedukasi kesehatan, baik itu untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat. Jadi buat teman-teman semua nih yang mau masuk jurusan Promkes, kita tunggu kehadirannya di sini ya. Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Lebih banyak obrolan-obrolan lainnya mungkinnya nanti. Dan jangan lupa juga untuk info-info lebih lanjutnya, teman-teman semua bisa dicek di Instagram kita di @Promkes Polkesban. Nanti kalian lihat di sini ya. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin nanti kita bakal ketemu dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi dan juga bareng teman-teman yang lain juga ya. Kita bakal mengajak mahasiswa-mahasiswa di jurusan promosi kesehatan. Mahasiswa yang hebat-hebat lah tentunya. Betul sekali. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.